Studio app. Halo guys, balik lagi sama gue di channel YouTube gue. Dan terima kasih sudah klik video ini. Dan balik lagi di segmen teman curhat. Sekarang udah episode 2 ya. Di sini gue nggak sendiri dong, gue ditemanin sama temen gue. Mari guys, perkenalkan sosok apa Anda sebenarnya. Halo guys, kenalin nama gue Nanda Juliantika. Di sini gue akan ngobrol sama beliau. Lebih tepatnya mungkin kita akan saling sharing tentang apa yang mungkin bakalan kita bahas. Ya guys, benar banget, kita bakal sharing. Mari kita lakukan, mulaikan saja. Nan, menurut lo memendam atau mengutarakan? Oke, dan untuk pertanyaan pertama, memendam atau mengutarakan. Kalau menurut gue sih tergantung dari situasi dan kondisi. Ada saatnya dimana kita harus memendam, dan ada saatnya juga kita harus mengutarakan. Tapi gue minta sama lo tolong lebih perjelas untuk pertanyaannya. Memendam dan mengutarakan di bagian apa nih, coba gitu. Waduh, takut. Ya gini loh, maksudnya gimana menurut lo kalau untuk posisi perasaan untuk seseorang itu lebih baik memendam atau mengutarakan? Untuk di perial ini awalnya gue butuh waktu buat milih antara gue harus memendam perasaan atau gue harus mengutarakan sebuah perasaan. Syalah. Karena menurut gue gini, kebahagiaan itu ada di tangan diri lo sendiri. Dan untuk sebuah perasaan ya emang kalau lo nyaman dan seneng tuh sama si doi, mungkin awal kalian bisa ngejalanin. Tapi ingat, bukan cuma batas ya udah kita jalanin aja dulu ya. Lo harus punya tujuan ke depan. Dan balik lagi ke perjalanan elunya sama doi. Ya kalau emang selama ngejalanin dia yang cuma bilang jalanin, ya elunya harus harus ngomong gitu. Gak harus cuma mendam, oke, kita sama-sama jalanin. Lo gak bakal nemu jawaban untuk kedepannya. Dan cerita itu bakal bener-bener gantung, dimana setiap orang tuh gak bakalan mau ada di posisi itu. Ya kalau menurut gue sih mending diutarain. Ngutarain tuh bukan cuma tentang ngomong, tapi butuh suatu keberanian, dimana sebagian orang nganggep cewek yang utarain perasaannya duluan itu bener-bener ya tau lah ya, image-nya itu buruk. Tapi kalau menurut gue sih nggak buruk-buruk sih, karena dengan cara itu lo bakal tahu jawaban dari si doi dan kelanjutan dari cerita yang cuma ngomong oke, kita jalanin. Ya kalau menurut gue sih mending diutarain ya. Dan jawabannya bagus dan gak bagus sih kalau menurut gue nomor sekian. Yang pasti lo udah ngutarain dan lo udah tahu jawabannya, dan untuk ngelangkah ke depan pun lo juga udah tahu. Jadi lo gak cuma jalan di tempat doang gitu loh, dimana lo harus yang pasti lo harus maju lah. Ya kalau dia juga serius sama lo ya oke. Tapi kalau memang cuma nganggep oke, kita temenan, ya lo harus maju dong. Lo nggak harus diem aja di situ selamanya, itu nggak mungkin. Lo harus maju ke depan karena lo berhak bahagia. Itu sih kalau menurut gue. Oke, di sini menurut lo mengutarakan ya, artinya ya maksudnya kita mengutarakan itu bukan berarti kita buruk dong. Ya semua ingin ngerasain rasa lega aja ya. Ya benar banget, kita berhak bahagia dan mesti maju, dan nggak harus tetap di tempat, nggak harus tetap stay di tempat dong. Nah, oke. Ini bagus banget sih. Dan gini, kenapa lo bisa mikir sesimpel itu untuk milih, gue harus mengutarakan nih? Kenapa gitu kan? Nggak semua orang bisa gitu.
Ya, dan mungkin sebagian orang nganggap kalau cewek ngutarain duluan itu kesannya tuh buruk. Tapi sebenarnya kalau sebagian orang yang paham, bukan buruk sih. Cuma pengen nemuin jawaban yang benar dan bikin hati gue misal kayak lega aja gitu. Udah tahu jawabannya dan harus punya jalan ke depannya, atau harus tetap stay, ataupun ya maju, nggak jalan di tempat. Kalau misal ditanya kenapa nggak semua orang bisa ngelakuin atau ngeutarain perasaan, karena gini, setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut gue lebih milih hal yang simpel dibandingkan harus yang bertele-tele yang harus tetap ngejalanin doang entah sampai kapan. Tapi kalau menurut gue gini, semakin cepat kita tahu jawaban, semakin cepat pula kita tuh tahu gitu loh jalan ke depannya itu mau kemana sih. Bukan cuma yang udahlah duduk aja di sini sampai benar-benar nyaman dan sampai benar-benar nggak tahu harus kemana gitu. Kalau menurut gue sih ya lo utarain aja dibanding lo mendem dan lo nggak bakal tahu jawaban ke depan gitu loh. Kalau sebagian orang sih nganggapnya ceweknya yang terlalu keganjenan, yang terlalu kebaperan. Kalau menurut gue sendiri sih bukan masalah baper atau nggak baper. Cewek mana sih yang dideketin, yang dikasih perhatian, yang bisa dibilang lumayan lama ya. Tapi cuma pengen ya udah jalanin. Kalau gue sendiri nggak bakal mau di posisi itu terus-terusan, karena gue pengen yang pasti, bukan yang cuma ya gimana ya, gue sayang sama lo, ya udah kita jalanin aja dulu gitu. Kalau menurut gue nggak banget gitu, mending gue yang ngejalanin sendiri dibanding yang harus komit sama seseorang tapi yang belum tahu tuh arahnya kemana. Siap. Gini ya, kita nggak bahas kisah siapapun di sini. Kita hanya sharing gimana jika ini terjadi sama kita dan apa yang mesti kita lakuin itu. Kita cuman kayak ini bekal loh buat kita. Bukan cerita siapapun yang nggak ntar para temen tenangku malah ngira ini kisah gue atau enggak kisah lo sih Nan. Tapi sebenarnya enggak kan? Yap, bener banget. Mungkin harus lebih diperjelas bahwasannya pembahasan kita ini bukan tentang gue ataupun lo nya sendiri. Kita cuma sharing, mungkin lebih ke belajar dari pengalaman orang lain yang mungkin udah pernah ngerasain, dan mudah-mudahan kita tuh nggak bakal ada di posisi itu. Dan bahkan kalau memang sampai kejadian di antara kita berdua, menurut gue sih kita udah punya bekal ke depan dan udah tahu apa yang harus dilakuin ke depan, nggak yang cuma diem dan nggak tahu harus kemana itu. Kalau dengan sharing, menurut gue sih kita tuh sudah sama-sama ada bekal ke depan gitu. Dan kalau memang yang dengar nganggap bahwasannya kita itu saling curhat, ya enggak, kita cuma sharing. Dan intinya balik lagi ke pengalaman orang lain, bukan ke masalah kitanya gitu loh. Kalau memang ada sebagian yang nganggap bahwa itu ceritanya kita, enggak ding, kita enggak ada di posisi itu. Kita cuma lagi belajar untuk mengatasi suatu masalah yang mungkin kita nggak bakal tahu apakah bakal terjadi sama kitanya atau enggak gitu loh. Dan kalau menurut gue sih tadi tuh gue udah kasih bukan solusi ya, masukan untuk melangkah ke depannya. Dan sekarang gue pengen tanya solusi dari lo sendirinya. Kalau memang elunya mungkin bakal ngejalanin di posisi ini, apa sih yang bakal lo lakuin gitu loh. Bener banget. Dengan adanya sharing ini kita udah punya bekal buat
kapanpun ini bakal terjadi pada kita ya kan. Oke gini ya, lo nanya nih, aduh orang gue nanya, lo malah nanya balik. Oke nggak apa-apa. Kalau aku sih memendam ya, karena pada dasarnya memendam itu kayak lebih nyaman aja, lebih paham aja gimana sakitnya kalau lihat dia sama yang lain. Asik asik asik. Tapi sebagian orang mendefinisikan memendam itu kayak lebih buruk daripada mengutarakan. Kalau menurutku sih nggak gitu, semua nggak seburuk itu loh. Kayaknya seru. Gue lebih milih ngutarain dan lo punya jawaban untuk memendam tuh. Dengan alasan lebih nyaman. Kalau menurut gue sih, kok lo bisa berpendapat memendam itu lebih nyaman? Bukannya lo itu nggak bakal tahu ke depannya tuh gimana dan lo cuma ngomong lebih nyaman aja. Kalau menurut gue sih, gue butuh penjelasan yang mungkin lebih detail. Kenapa sih lo milih lebih memendam dan bilangnya nyaman, padahal menurut gue memendam itu sakit sih. Iya, kenapa gue bilang sakit? Karena menurut gue kita tuh nggak bakalan tahu gitu loh apa jawaban ke depan dan apa jalan yang harus kita ambil ke depan gitu loh. Kalau menurut lo nyaman dengan memendam, gue sih agak kurang setuju ya. Tapi gue cuma pengen denger dulu alasan lo sebenarnya milih memendam. Iya, tahu sih. Lebih nyamannya itu kayak maksudnya memendam bisa jadiin aku mencintai dalam diam, memeluk dalam hangat, bahagia dalam halu, dan dengan memendam juga aku nggak terima kata penolakan yang gimana ya, yang semua orang tahu itu lebih sakit tapi tidak berdarah. Ya kalau menurut gue sendiri sih dengan penjelasan lo yang ini, lo nggak siap untuk terima jawaban yang buruk, benar nggak sih? Ya mungkin di situ lo lebih milih untuk memendam dibanding lo harus ngutarain, dan lo nggak siap untuk terima hal yang mungkin nggak lo inginin. Gini nih, kalau menurut gue, seandainya lo ada di posisi itu, cara terampuh yang ngebuat lo harus tetap maju dan nggak stop di situ tuh apa sih? Atau lo lebih milih untuk stay sampai waktu yang nggak ditentukan, atau punya jalan lain yang mungkin nggak sebagian orang yang tahu gitu loh? Iya, benar banget. Benar banget. Gue belum siap buat dengerin penolakan. Maksudnya, memendam bukan berarti nggak mau mengutarakan. Semua ada saatnya kita bisa terjadi sih. Maksudnya, semua ada saatnya itu bisa terjadi gitu loh. Ya kalau gue sih nggak ada salahnya ya mencoba untuk stay sampai waktu yang nggak ditentuin. Mungkin sampai bertahun-tahun, sampai benar-benar nggak bisa nih, ini nggak bisa begini terus, dan akhirnya mengutarakan juga. Ya kalau menurut gue sih pan-pan aja ya, lo nya mau mendam atau lo nya mau ngutarain. Tapi gini, seseorang itu terkadang butuh tempat untuk berbagi gitu loh, dan sebagian orang pun pasti bakal kasih solusi, tergantung dari kitanya yang mau terima atau enggaknya. Ya kalau menurut gue sih untuk memendam dan alasan lo karena belum siap untuk jawaban yang mungkin buruk, hal yang wajar sih, karena itu satu hal yang mungkin sulit menurut gue sendiri. Ya walaupun gue nggak pernah ngalamin, mudah-mudahan nggak bakal terjadi ya sama gue. Tapi yang pasti buat yang mungkin udah pernah ngalamin, yang pasti lo harus tetap konsisten dengan tujuan awal lo sampai ke titik akhirnya.
ya. Dan kalau memang pun lo harus mendam nih gitu loh, tapi menurut gue lo nggak harus selamanya itu mendam. Ada sebagian lo harus mengutarakan walaupun enggak sepenuhnya, tapi seenggaknya nih lo bakalan sedikit lega tanpa tanpa ragu untuk maju. Dan yang pasti lo sih harus maju. Lo nggak mungkin yang namanya di tempat situ sampai selamanya, lo nggak mungkin, karena hati lo pun berhak bahagia gitu. Yang pasti balik lagi ke diri lo nya. Kalau seandainya nih ini terjadi sama diri lo sendiri gitu, kalau berarti sih cuma itu sih saran gue, nggak yang muluk-muluk tuh enggak, karena gue cuma kasih solusi dan gue juga nggak bisa maksa. Lo harus keluar dari zona itu, lo harus cari yang lebih, dan lo harus bisa bahagia. Yang pasti setiap orang pun pengen bahagia dan gak mau ada di posisi itu. Tapi kalau menurut gue sendiri ya mudah-mudahan kitanya nggak ada di posisi itu. Dan kalaupun lo nya ada di posisi itu, mending cepet-cepet cari jalan keluar. Karena gue takut gini, lo udah terlalu nyaman. Kalau lo udah terlalu nyaman di posisi itu, lo bakalan susah untuk keluar dari zona itu. Kenapa gue ngomongnya susah? Karena kalau untuk zona nyaman butuh banyak keberanian untuk lo keluar dari zona nyaman itu. Nggak cuma mungkin mulai besok gue bakal ngelupain dia, mungkin gue juga bakal ngehilangin semua tentang dia. Terkadang itu cuma ada di pikiran tanpa lo lakuin sendiri. Kalau sepengetahuan gue sih gitu. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan lo punya pemikiran yang sama persis seperti gue. Dan untuk selebihnya mudah-mudahan kita nggak pernah ada di posisi itu aja sih. Ya benar. Nih ya, buat kalian yang sedang mengalami perihal yang kita bahas kali ini, balik lagi nih, ya kalian berhak bahagia guys. Kita hanya bisa kasih solusi, dan sisanya tinggal kalian yang menentukan bagaimana cara bahagia yang sesimpel mungkin. Kalaupun kalian pernah terjebak dalam kisah ini, kalian juga boleh dengar pembahasan ini dan boleh juga untuk berpendapat lain. Semoga siapapun yang ada di posisi ini, semoga semuanya cepat berlalu ya Nan. Dan ingat, kalian berhak bahagia guys. Jangan terlalu larut dalam kata memendam seperti pilihan saya ya. Oke guys, mungkin itu aja kali ya pembahasan kali ini. Dan terima kasih nih buat temen gue yang sedari awal kayak udah banyak banget wejangan yang dia beri ke kita ya, ke kalian para teman tenangku. Oke Nan, makasih. Kita pamit undur diri di segmen teman curhat ini. Oke, sama-sama, saya pamit. Terima kasih. Oke guys, itu aja. Dan pesan kesannya di segmen teman curhat yang pembahasan kali ini tuh, lo boleh memilih untuk memendam dan lo juga boleh memilih untuk mengutarakan, karena memendam tidak seburuk itu guys, dan mengutarakan juga tidak semurah itu. Jadi di sini lo bisa ambil pembelajaran dari pembahasan kita ya, sampai akhirnya lo nggak bisa memendam itu terlalu lama, lo mengutarakan itu. Lo berhak banget guys, karena bagaimanapun lo harus tahu dan lo harus bisa lega atas semua kisah-kisah, atas semua perasaan lo ke beliau ya. Jadi lo juga mesti mengutarakan, karena lo harus lega dan nyaman dalam situasi apapun, tanpa harus mikir ya gue punya komitmen sama dia atau enggak, ya gue punya perasaan sama dia.
gue nggak mau menutup hati, maksudnya gue nggak mau membuka hati gue karena hati gue udah milik dia, sementara dia nggak tahu apa-apa soal hati lo. Itu nggak banget sih. Itu aja ya dari pesan kesannya buat lo yang ada di posisi ini. Semoga cepat berlalu semuanya. Dan satu lagi, semoga kita semua sehat selalu dan virus COVID-19 ini segera berlalu.